belakang surat Efesus. Kota Efesus merupakan salah satu puncak dalam penyataan Alkitabiah dan menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral seperti banyak surat lain. Sebaliknya, Efesus memberikan kesan akan luapan pernyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Surat Efesus termasuk dalam kelompok kronologis yang sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Filemon dan Filipi yang secara kolektif disebut sebagai surat-surat penjara, sebab ditulis ketika Paulus di penjara untuk pertama kalinya di Roma. Tampaknya Paulus tiba di Roma pada musim semi tahun 61 Masehi. Kisah Para Rasul mengisahkan bahwa Paulus tinggal selama 2 tahun penuh di sana di sebuah rumah yang disewa olehnya. Yang berarti dia tinggal di sana hingga musim semi tahun 63 Masehi. Mungkin dia dibebaskan sesaat sebelum Roma dibakar pada tahun 64 Masehi. Di dalam surat Filipi disebutkan bahwa dia menantikan pembebasan tersebut. Sebuah harapan yang juga diungkapkannya dalam surat Filemon 22. Surat Efesus, Kolose dan Filipi dikirimkan pada saat yang bersamaan oleh utusan-utusan yang sama. Tujuan Paulus dalam menulis surat ini tersirat dalam Efesus 1 ayat 15-17. Dengan tekun ia berdoa sambil merindukan agar para pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan penyataan Bapa yang mulia. Dia sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani mereka dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal Tuhan dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang percaya. Pertama, bersama dengan surat Kolose, surat ini menekankan kebenaran bahwa gereja adalah tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Sekalipun Paulus telah mengemukakan kebenaran yang sama sebelumnya dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12, di sini dia mengembangkannya lebih lengkap lagi. Kedua, tidak ada pokok penyataan yang lebih tinggi daripada yang dicapai dalam surat ini yang menunjukkan orang percaya sebagai duduk bersama dengan Kristus di surga dan yang menghimbau orang Kristen untuk hidup sesuai dengan panggilan yang tinggi tersebut. Ketiga, sesungguhnya surat ini terbagi menjadi 2 bagian utama, masing-masing terdiri atas 3 pasal. Dalam Efesus 1-3 Sang Rasul mengatakan kepada orang percaya bagaimana kedudukan mereka di dalam Kristus. Dalam Efesus 4-6 dia mengemukakan apa yang harus dilakukan orang Kristen karena keberadaan mereka di dalam Kristus tersebut. Keempat, sering ditunjukkan bahwa isi surat ini dapat dirangkum dengan 3 kata duduk, berjalan dan berdiri. Menurut kedudukannya, orang Kristen berada bersama dengan Kristus di surga, tanggung jawabnya adalah hidup sesuai dengan 4 ciri utama menandai surat ini. Pertama, penyingkapan kebenaran teologis akbar dalam pasal 1-3 dihentikan sejenak oleh 2 doa rasuli yang paling berkuasa dalam perjanjian baru. Yaitu pertama memohon hikmat dan wahyu dalam pengenalan akan Tuhan, yang kedua berfokus pada mengenali kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Ciri yang kedua, maksud dan tujuan abadi Tuhan bagi gereja ditekankan dalam surat Efesus. Ciri yang ketiga adalah beraneka segi dari peranan Roh Kudus di dalam kehidupan Kristen ditekankan. Ciri yang keempat adalah, surat Efesus kadang-kadang dianggap sebagai surat kembar dengan Kolose, karena persamaan dalam isi dan ditulis kira-kira pada waktu yang sama. Perhatikan garis besar kedua surat itu.